Hai guys, apa kabar? Halo, Halo, baik. baik. Kita udah lama nggak ketemu ya. Iya nih banyak tugas soalnya, apalagi tugasnya bahasa asing lagi. Bener banget tuh. By the way, ngomongin tugas bahasa asing, Cia bukannya punya teman lama yang tinggal di luar negeri ya? Iya, aku ada teman yang tinggal di luar negeri. By the way, temanku ini dulu satu sekolah sama aku waktu SMP. Tapi setelah lulus SMP, dia ternyata harus pindah ke luar negeri karena orang tuanya punya urusan di sana. Oh gitu. Gio, kamu kan pernah belajar bahasa Jerman nih. Boleh tuh kamu ceritain kegiatan sehari-harimu pakai bahasa Jerman. Aku cuma tahu sedikit sih, kayak Ich habe heute Morgen mit Schokoladenbrot gefrühstückt, weil ich den Geschmack von Schokolade verliebt. Boleh, aku coba ya pakai bahasa Jerman. Die Bücher jeden Morgen dan Frühstück ist vor der Schule. Normalerweise esse ich Brot und Milch zum Frühstück. Danach mache ich mich fertig für die Schule. Das sind alle meine täglichen Aktivitäten, wenn meine Eltern nicht beschäftigt sind, nehme ich sie mit zur Schule. Wenn sie beschäftigt sind, fahre ich normalerweise mit dem Bus zur Schule. Wah, aku nggak tahu apa-apa nih. Iya sama. Tapi aku tahu beberapa kalimat kayak normalerweise esse ich Brot und Milch zum Frühstück. Itu artinya biasanya aku sarapan roti dan susu. Benar kan? Iya bener ya. Jadi inti ceritanya apaan sih? Intinya itu kalau aku setiap pagi selalu mandi dulu. Setelah mandi aku sarapan. Nah sarapannya itu kayak yang bilang sama Rere, pakai roti sama susu. Nah setelah itu aku siap-siap ke sekolah dan itu kegiatanku sehari-hari. Kalau orang tuh nggak sibuk, biasanya aku diantar ke sekolah sama mereka. Tapi kalau mereka lagi sibuk, aku biasanya berangkat ke sekolah naik bus. Wih, keren banget. Ajarin kita dong. Iya, ajarin dong. Kapan-kapan aja deh aku ajarin. Aku juga masih belajar sih. By the way, abis ini aku ada janjian sama temanku. Oh, yang dari Australia itu ya? Iya, kita rencana mau ketemuan nanti jam 4 sore di studio. Kita boleh ikut nggak? Boleh, yuk. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di... Ngobar. Nobar. Wah, semangat banget deh kalian ini. Ya harus semangat dong. Oke. Jadi hari ini Ngobar kedatangan bintang tamu loh. Kalian pada tahu nggak? Waduh, siapa tuh? Ada Steve. Hai Steve. Hello, everybody. So, how are you? So I am fine, actually. How about you guys? I'm fine too, thank you. Oh yeah, we heard from Gio that you are studying abroad, isn't right? Yes, that's correct. Where exactly? I studied abroad in Australia. Can you introduce yourself? So my name is Steve. I'm currently 16 years old. I'm from Indonesia, but then I moved to Australia to study there for 2 years. Anyway, can you still speak Indonesian? Well, I still can, but it is starting to fade. Oh, I see. By the way, now we are talking about foreign language. According to Steve, is it necessary for us to learn foreign language, especially English? It is necessary because I think learning foreign language will be needed when we are abroad. We will definitely use foreign language, especially English, because it is an international language. So young children need to be taught foreign language since childhood. Interesting. Kalau menurut kalian berdua bagaimana? Ya, aku juga setuju. Nggak ada salahnya juga mengajarkan anak-anak bahasa asing sejak dini. Misalnya tentang kemampuan dasar bahasa Inggris, bisa juga sebagai awalan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan mendatang. Bahasa asing memang penting sih, tapi sebagai masyarakat merasa bahwa bahasa asing itu dapat menunjukkan semangat nasionalisme, karena banyak masyarakat aktif bahasa asing akan jarang menggunakan bahasa Indonesia. Tak jarang, mereka juga mencampurkan bahasa Inggris atau bahasa lainnya dengan bahasa Indonesia secara sembarangan. Tentu saja, hal itu kan bisa merusak kaidah berbahasa Indonesia. Ya, benar banget. Terlalu sering menggunakan bahasa asing dalam keseharian akan semakin menyulitkan seseorang.
Mereka akan mengalami kebingungan secara tidak langsung perihal kaidah berbahasa. Apalagi posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan tentu sudah melewati berbagai pertimbangan. Salah satunya demi menjaga keutuhan negara Indonesia di masa mendatang. One of them is also to maintain the integrity of the Indonesian state in the future, right? Correct. Actually, a foreign language can also be an added value when looking for a job. Considering that many foreign companies require the employees to be able to speak foreign language, especially English. And also as the official language of the world, English is certainly one of the most widely used language. Almost all countries in the world master English to establish cooperative relationship. So many people learn example of formal and informal greeting conversation. Foreign languages are indeed very important for us to master, so that we are be able to compete and play a role to a global life. However, Indonesian language is much more important to be prioritized because it is the identity and the image of the nation so far. Mungkin ada yang mau nambahin tentang manfaat belajar bahasa asing nggak? Aku ada mempelajari bahasa asing ada manfaatnya, yaitu dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Mempelajari bahasa asing akan membuat otak kita berpikir lebih, dan itu akan membuat otak kita terbiasa dalam memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Semakin kita banyak membaca, maka kita akan terbiasa dengan susunan kata yang sudah ada. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat belajar. Bahasa akan membantu otak kita untuk meningkatkan daya ingat terhadap sesuatu. Lalu juga memperluas daya pikir yang kreatif dan fleksibel. Belajar bahasa berpengaruh terhadap daya pikir kita, dan belajar bahasa dapat memperbaiki sikap terhadap bahasa dan budaya. Belajar bahasa akan membuat kita memperbaiki etika dan sikap kita terhadap budaya dan bahasa. Tetapi belajar bahasa asing sejak dini dapat membuat anak bingung bahasa dalam artian kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya seperti jika kita tinggal di lingkungan mayoritas berbahasa Indonesia, maka bahasa itulah yang seharusnya diajarkan pertama kali pada anak, agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, anak beresiko menghadapi masalah intelektual. Maksudnya adalah ketika anak belajar bahasa asing lalu belajar bahasa asing mereka, maka akan bercampur ketika berkomunikasi dan itu pasti tidak akan bagus. Yang ketiga, anak menjadi lambat dalam belajar bahasa. Di usia yang termasuk dini, anak pasti memiliki kognitif untuk menguasai kosakata baru. Jika beberapa bahasa dipelajari secara langsung, maka akan memperlambat perkembangan bahasanya. Lalu, anak tak mengenal budaya aslinya karena sudah belajar bahasa luar atau asing sejak kecil. Dan juga anak akan stres bila belajar bahasa yang sulit. Oke, kalau menurut pengalaman Gio yang les bahasa asing gimana nih? Kalau dari pengalamanku, dulu waktu kecil sekitar umur 7 atau 8 tahun, aku disuruh belajar bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Yang dulu aku rasain waktu belajar bahasa Inggris itu nggak seberapa sulit. Tapi kalau untuk bahasa Jerman itu susah untuk aku pelajari. Jadi aku butuh waktu yang lama untuk belajar bahasa Jerman. Seiring berjalannya waktu, akhirnya aku bisa mempelajari bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Dan kebetulan juga kemampuan bahasa aku ini bisa aku pakai karena punya teman kayak Steve. Jadi aku rasa nggak sia-sia belajar bahasa asing sejak kecil. Meskipun sulit, tetapi tetap berusaha untuk belajar. Untuk rasa nasionalisme, aku merasakan tidak hilang karena aku rasa bahasa lokal terlebih dahulu diajarkan. Baru sekitar umur 7 atau 8 tahun, seperti aku bilang tadi, baru untuk belajar bahasa asing. Jadi untuk nasionalisme tidak akan mudah jika memang ada jeda waktu dalam belajar bahasa. Jadi kesimpulannya adalah belajar bahasa asing itu memiliki manfaat positif seperti menambah pengetahuan dan kemampuan. Setidaknya anak-anak diperkenalkan terlebih dahulu dengan bahasa asli Indonesia. Setelah mereka menguasainya, barulah diajari bahasa asing. Selama mereka menyadari pentingnya berbahasa Indonesia, tentu masyarakat lebih memahami penggunaan kaidah bahasa dan tidak ada lagi campur aduk bahasa yang terkesan nyeleneh. Benar tidak? Benar banget, aku sih setuju. Aku juga setuju. I agree about that. Nggak kerasa ya, kita lama juga membahas topik tentang hari ini. Dan terima kasih juga buat Steve yang telah membagikan pendapatnya di podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar. See you. Stay safe. Bye. Stay Thank you safe, guys. guys. Bye.